Data penelitian pendidikan berdasarkan waktu pengumpulannya dan contoh-contohnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama data cross section dan yang kedua data time series atau berkala. Data cross section adalah jenis data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu atau dalam satu periode waktu tertentu dari berbagai subjek atau unit pengamatan yang tidak sama. Dalam data cross section, setiap unit pengamatan mewakili satu entitas atau subjek pada suatu titik waktu atau dalam satu periode waktu tertentu. Data ini dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara subjek atau unit pengamatan tersebut, tetapi tidak memberi informasi tentang perubahan dalam waktu. Adapun contoh-contohnya adalah yang pertama, data demografis siswa. Data cross-section dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai atribut demografis siswa pada satu tahun akademik tertentu. Ini mencakup data seperti usia, jenis kelamin, etnisitas, dan tingkat pendidikan orang tua. Contoh kedua, hasil ujian nasional. Data cross-section dapat mencakup hasil ujian nasional pada satu tahun tertentu. Ini mencakup skor siswa pada ujian, tingkat kelulusan, dan rincian hasil ujian. Contoh ketiga, angka kehadiran siswa. Data kehadiran siswa dalam satu periode tertentu dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang tingkat kehadiran siswa dalam satu semester atau tahun ajaran. Contoh keempat, karakteristik sekolah. Data cross-section dapat mencakup informasi tentang karakteristik sekolah pada satu titik waktu, seperti ukuran sekolah, fasilitas, tingkat prestasi akademik, dan demografis staf pengajar. Contoh kelima, pola pengajaran guru. Data cross-section tentang pola pengajaran guru dalam satu tahun ajaran, termasuk mata pelajaran yang diajarkan, jumlah jam mengajar, dan kualifikasi guru. Contoh ke-6, akses ke sumber daya pendidikan. Informasi tentang akses siswa terhadap sumber daya pendidikan seperti perpustakaan, teknologi, dan fasilitas olahraga dapat menjadi subjek data cross-section. Contoh ketujuh, program ekstrakurikuler. Data cross-section dapat mencakup informasi tentang program ekstrakurikuler yang tersedia untuk siswa pada satu tahun tertentu, seperti klub olahraga atau proyek khusus. Yang kedua yaitu data time series atau berkala. Data time series juga dikenal sebagai data berkala, adalah jenis data yang dikumpulkan secara berurutan dan teratur selama periode waktu yang tetap. Data ini mencakup pengukuran atau pengamatan yang dicatat pada interval waktu tertentu, seperti harian, bulanan, tahunan, atau interval lainnya. Data time series mencerminkan perubahan suatu variabilitas suatu fenomena atau variabel selama periode waktu tertentu. Data ini sering digunakan dalam analisis statistik, peramalan, dan pemahaman tren dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, keuangan, meteorologi, dan banyak lagi. Adapun beberapa contoh dari data time series atau berkala ini adalah yang pertama, jumlah pendaftar tahunan. Data ini mencerminkan jumlah siswa yang mendaftar di sekolah atau perguruan tinggi setiap tahun akademik. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis tren penerimaan siswa seiring waktu. Contoh kedua yaitu angka kehadiran harian atau bulanan. Data kehadiran siswa yang diambil harian atau bulanan selama periode waktu tertentu.
Analisis data kehadiran ini dapat memberikan wawasan tentang pola kehadiran dan kemungkinan masalah kehadiran siswa. Contoh ketiga yaitu hasil ujian tahunan. Data time series ini mencakup hasil ujian siswa pada tes standar yang diambil setiap tahun. Dengan data ini bisa dianalisis perkembangan akademik siswa seiring waktu. Contoh keempat, angka kelulusan tahunan. Angka kelulusan siswa setiap tahun adalah data time series yang mencerminkan persentase siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun tertentu. Contoh kelima, pengeluaran pendidikan tahunan. Data pengeluaran tahunan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk pendidikan dasar, menengah, atau tinggi. Analisis data ini dapat memberikan wawasan tentang tren pengeluaran dalam pendidikan. Contoh keenam, hasil evaluasi guru. Hasil evaluasi guru oleh siswa atau rekan sejawat selama beberapa tahun dapat membentuk data time series yang mencerminkan kinerja guru seiring waktu. Contoh ketujuh, prestasi siswa dalam mata pelajaran tertentu. Data prestasi siswa dalam mata pelajaran tertentu selama beberapa tahun akademik yang membantu dan memahami perubahan prestasi siswa dalam mata pelajaran tertentu. Contoh ke-8, tren partisipasi dalam program ekstrakurikuler. Data time series dapat mencakup partisipasi siswa dalam program ekstrakurikuler seperti olahraga, klub, atau kegiatan seni selama beberapa tahun. Nah, untuk melihat video-video lain yang berhubungan, dapat kita lihat linknya atau di akhir dari video pembelajaran ini. Untuk selalu mendapatkan video terbaru yang belum subscribe, mohon subscribe sahabat-sahabat sekalian.